Selamat datang di Kafela Linggo Asri Pekalongan. Baik, kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Triyono. Iya. Akrab dipanggil Mas Trimbil. Mas Trimbil. Mas Trimbil. Mas Trimbil ini pegiat di Desa Linggo Asri. Linggo Asri. Kita mau tahu bagaimana Kafela ini ada. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi Kafela ini terdiri dari dibangun dari sebenarnya di dana desa BUMDes itu ya. BUMDes. BUMDes ya. Oh betul. iya, iya. BUMDes dan atas karena kita tahu bahwa sekarang ini lagi musim tempat-tempat ngopi, akhirnya di sini ada pemikiran, terus ada gimana kalau kita dari pemuda, khususnya pemuda menggiatkan dari dana BUMDes itu dibikin semacam kayak kedai kopi. Dan di sini memakai outdoor kayak gitu loh. Biasanya tukang kopi kan pasti ada ruangan tertutup ataupun apa. Lah di sini kita buka coba kopi dengan suasana outdoor di dekat-dekat pohonan gitu. Kenapa pertimbangannya kedai kopi atau apa ya, kafe? Kenapa pertimbangannya kafe? Karena sebetulnya di sini sendiri, di Linggo Asri sendiri kan produksi petani kopi itu luar biasa. Mungkin setiap panen itu, karena kita kan mau gimana lagi kalau kita selalu jual dengan kopi yang masih apa ya, bentuk kulit gitu kan, masih kulit, kita kan kayaknya aduh gimana. Maka di situ akhirnya muncul kreatif anak muda di Linggo ini untuk bikin gimana kalau kopi itu nggak cuma dijual dengan kayak gitu aja, cuman kita bikin seperti ini gitu dari dibikin. Dinamika waktu awal-awal sebelum sampai diputuskan ini, apakah hanya pertimbangan Linggo penghasil kopi saja atau sebenarnya ada pertimbangan lain? Betul, jadi kayak gini, kebetulan kan sebelum ini juga ada tempat ngopi sebenarnya. Dan biasanya kalau kan kita melihat kok rame kayak gitu loh, pertimbangannya seperti itu. Gimana kalau dengan kita yang notabene petani kopi, gimana kalau kita coba membuka kedai kopi ini. Jadi bukan semata-mata karena di sini penghasil kopi, cuman karena di sini dekat wisata dekat wisata, terus ya mungkin suasana ini yang mendukung kita untuk itu kayak gitu loh. Jadi bukan semata-mata karena kita di sini petani kopi terus akhirnya kita buka kedai kopi, itu enggak. Cuman kita melihat bangsa pasarnya ya. Karena saat ini kopi lagi ngehit kayak gitu. Permodalannya gimana, Mas? Itu dana desa BUMDes itu 100% dana desa. 100% Dikelola dana desa. oleh pemuda Karang Taruna. Berarti Karang Taruna bersinergi dengan BUMDes. Betul. Di Karang Taruna ini jenengan bergiliran atau ada penanggung jawab kafe? Ada penanggung jawab. Jadi tidak semua Karang Taruna terlibat. Enggak, jadi Karang Taruna itu membawai beberapa usaha sebenarnya. Salah satunya ada kopi ini, terus ada semacam buat layos kayak gitu sih. Jadi Karang Taruna itu menaungi beberapa unit usaha. Salah satunya kopi. Dan jenengan diminta untuk menghandle anggota Kafela. Terkait
tadi sinergi antara BUMDes dengan pemuda, saya kira itu bentuk sinergi yang cukup baik. Artinya pola pengembangan desa memang arahnya harus seperti itu. Ada partisipasi dari masyarakat, tidak berjalan sendiri-sendiri. Tapi lebih dari itu adalah membangun linkage ya, membangun mata rantai. Yang supaya kalau bisa dari ujung sampai ke pangkal rantai proses itu dilakukan oleh masyarakat desa, kan kira-kira begitu. Kafela sudah menyediakan hulunya, kan itu. Nah tinggal hilirnya nih petani kopi. Petani kopi bagaimana treatmentnya? Bagaimana memastikan petani itu menghasilkan kopi yang berkualitas supaya orang juga ketika minum kopi asli dari Linggo Asri di Kafela itu benar-benar mendapatkan kualitas sehingga bisa menjadi word of mouth ya, kedok tular itu. Kopi Linggo Asri itu bagus itu. Saya misalkan upayanya apa untuk menjamin kualitas itu? Nah itu sebenarnya kelemahan kita itu di situ. Sementara kita masih pakai kopi yang belum ya sebagian sih udah ada pilihan. Cuman kita sebenarnya membutuhkan kayak semacam klaster kopi ya untuk melatih anak-anak atau warga sini biar bisa memilah kopi yang baik dan enggak gitu. Kelemahan kita di situ. Jadi kita belum sekolah tentang itu gitu masalah. Jadi kita membutuhkan sebenarnya yang kita butuhkan orang-orang yang tahu tentang kopi. Sementara di Linggo ini belum ada. Kafe ini kan perlu diketahui orang lah. Betul. Jalur promosinya seperti apa yang kita sementara ini emang belum promosi yang begitu, cuman kita dari media sosial terus dari mulut ke mulut aja sih, baru kayak gitu. Jadi sebenarnya launching sendiri kita juga belum launching. Oh, belum launching. Wah, luar biasa nih. Belum launching. Tapi rencana launching kapan nih, Mas? Rencana itu akhir bulan rencana itu pun kalau nggak ada halangan ya. Rencana kita mau mengadakan semacam kesenian, berarti pentas seni kayak angklung, yang intinya ya Nusantara lah kayak gitu. Kita pilihnya seperti itu. Konsepnya, cuman nggak tahu nanti gimana ya. Kita lagi nunggu, sekalian nunggu dana juga. Tapi sebelum launching kan ini bahasanya soft launching. Soft launching, betul. Gimana perkembangan konsumen yang sudah selama ini buka? Ini sudah buka berapa hari nih? Ini berarti sekitar setengah bulan. Setengah bulan. Gimana perkembangannya, Mas? Perkembangannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya launching, kita rencana kan setiap malam weekend itu ada pentas seni daerah kayak gitu rencana. Minta doanya saja. Amin. Tapi saya menariknya ini Kafela ini itu yang mendirikan itu adalah komunitas desa yang bekerja sama dengan BUMDes secara tidak langsung disupport oleh desa. Betul. Ini kan yang luar biasa. Ya, betul. Karena selama ini kita lihat, selama ini yang yang beberapa yang ada itu kan milik individual. Nah, ini gimana trik apanya bahasanya? Ya, ide awal dulu ide awalnya dari siapa? Ide gimana, Mas? Ide awal emang kita ya itu dari awal dari kita prihatin dengan kopi yang ada di Linggo yang cuman dijual dengan modal modal cuman masih gelondong masih mentah. Cuman sini gimana caranya? Ya awalnya kita melihat dari pengalaman, melihat kok kopi itu kayaknya asik punya kedai kopi ya. Gitu. Dan kita lihat bahwa itu kita nggak munafik ya, kita pasti bicara tentang penghasilan itu kan di situ. Makanya kita coba banyak sih ide masuk itu sebenarnya awalnya bukan tentang kopi siapapun itu, karena kita juga pernah sebenarnya awalnya itu bikin dari Karang Taruna sendiri usaha layos itu layos, cuma kalau dipikir layos itu nggak tiap hari kayak gitu kan. Akhirnya kita coba ya sering ketemu pertemuan akhirnya muncullah ide kenapa nggak bikin kopi aja kayak gitu. Berarti ide Kafela ini berawal dari Karang Taruna, bukan dari BUMDes. Bukan. Karang Taruna. Artinya itu sudah matang. Oke, di Karang Taruna ada artinya jalan lah Karang Tarunanya ya.
kemudian jalan itu. ada dialog di situ, menemukan satu kata sepakat terkait dengan Kafela. Kafela, betul. Kemudian bagaimana pendekatan atau hubungan dengan desanya, BUMDesnya itu menjalin hubungan, memulai. Itu yang menariknya di sini tuh malah dari pihak desa itu sendiri mendukung banget, mendukung dengan adanya ini. Ayo sekarang yang muda itu yang berkarya seperti itu kan. Makanya dengan ada dana itu akhirnya dari pihak desa sendiri berani ngasih modal. Ya udah, ini buat bikin kedai kayak gitu sih. Dari desa ini mendukung. Gitu. Ada tidak suara-suara yang terbesit dari orang per orang yang ingin membuka kafe di sini dan sebagainya? Jadi ini awalnya kan sebetulnya dari perseorangan itu tadi. Ya. Ada perseorangan ingin buka di sini. Sebenarnya rencana anak muda kan udah lama bahwa ingin bikin apa sebenarnya di sini kayak gitu. Karena perkembangan lapangan ini kan, karena sudah ada lapangan ini, berusaha kita bikin apa. Terus pernah mau dibikin wisata, terus adalah orang yang punya dana, dia bikin di sini, akhirnya seolah-olah anak muda itu kebakar. Aduh, masuk tempat yang mau rencana kita mau bikin usaha malah udah akhirnya di situ kita beruntungnya orang itu kita datengin, terus kita minta baik-baik bahwa itu mau dikelola pemuda, terus akhirnya dari orang tersebut mengizinkan. Jadi awalnya itu bukan kita udah punya rencana, cuman berhubung nggak ada modal, terus ada investor datang, terus kita udah pernah mendirikan bangunan, udah mau bikin bangunan, tapi kita minta. Oke, artinya pemuda masih punya sense of belonging terhadap aset-aset desa. Ya bukan aset, artinya potensi. Terhadap potensi yang ada kepedulian terhadap desanya. Dan saya kira menarik, bisa jadi inspirasi yang lain. Betul. Nah, yang lebih menarik itu sebenarnya komunikasi antara pemuda dengan desa. Di beberapa tempat kita mendapatkan ada kebuntuan. Mungkin pola komunikasi yang berbeda antara orang tua dengan orang muda kan gitu. Nah, di sini menarik, artinya apakah di semua momen desa itu di semua momen desa kemudian melibatkan Karang Taruna, atau sejauh mana keterlibatan Karang Taruna di dalam event-event desa ini? Kalau event desa bahkan ketika karena kita punya ketua, punya anggota kan, jadi dari pihak desa itu kita selalu siap kok, anak muda itu selalu apapun pingin dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa gitu. Jadi kita emang udah menjalin kerjasama yang bagus antara pemuda dengan pihak desa itu emang udah jadi nggak ada masalah sih, itu enak, jadi komunikasinya itu enak. Jadi itu yang menarik sebenarnya. Iya. Itu yang harus menjadi contoh yang lain gitu kan. Betul. Seperti itu menarik. Oke Mas Trimbil, terima kasih atas waktunya. Good luck atas Kafela. Kita tunggu Grand launching. Panggil nanti.